Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya dan dia dalam acara dan dalam penjelasan filsafat ilmu. Kali ini kami akan membahas tentang aksiologi. Apa itu aksiologi, fungsinya atau yang lain. Oke, langsung saja. Saya Khairi Syahbana. Mana tadi? Ini bisa kita dapatkan bukunya. Ini karangan oleh Dr. Usiono MA dan Dr. Zulfahmi. Yang mau beli bisa klik link di bio. Keranjang kuning udah dihapus. Oke. Kami mendapat tugas dari dosen kami Al Ustadz Usiono. Kami kelompok 8 membahas tentang aksiologi. Mana tadi? 110. Oke, baik. Mengenal kajian aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu diambil dari aksios, aksiologi, aksios, yang artinya nilai. Aksios dalam bahasa Yunani diartikan nilai. Dan logi diambil dari kalimat logos bahasa Yunani yang artinya teori dan ilmu. Jadi bisa dibilang aksiologi itu ialah nilai dan ilmu, nilai suatu ilmu. Di sini juga ditulis dalam buku ini ada beberapa pendapat ahli-ahli filsafat. Ada pendapatnya Sri Suprapto. Di sini ditulis nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan dan religius adalah nilai-nilai keluruhan hidup manusia. Nilai-nilai keluhuran hidup manusia dibahas oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Itulah namanya aksiologi. Ada suatu hal, ada yang nilai dan ada yang dinilai. Itulah namanya aksiologi. Banyak lagi pendapat-pendapat oleh para ahli yang menjelaskan tentang aksiologi ini. Ada juga pendapat oleh satu tokoh filsafat Islam, Muhammad Adib. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai orientasi atau nilai suatu kehidupan, sehingga disebut juga sebagai teori nilai. Oleh karena itu, ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Maka satu sisi, jawaban suatu permasalahan, jawabannya itu bisa dinilai. Itulah juga bisa dimaksud dalam aksiologi. Setiap sesuatu itu ada nilainya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan nilai? Di sini dituliskan dalam buku ini, istilah nilai berasal dari bahasa Latin yaitu filir, yang memiliki arti berguna, mampu, berdaya, berlaku, dan kuat. Suatu nilai itu merupakan hal yang sangat berguna. Ibarat sekolah yang akreditasinya tinggi, nilai tinggi, lumayan berguna. Orang milih sekolah yang akreditasi tinggi karena nilai. Atau juga pemberlakuan nilai itu bagaimana? Ibarat di satu organisasi dia melakukan satu gerakan yang ini. Bagaimana nilai tentang perbuatan itu? Itulah yang dimaksud dengan nilai. Juga Paulus Wahana dalam bukunya yang berjudul Nilai Etika Aksiologi Max Killer menjelaskan bahwasannya teori mengenai pembahasan mengenai jenis nilai menjadi pembahasan khusus dimulai akhir abad ke-19. Istilah keadilan, kebaikan, keindahan dan nilai-nilai khusus lainnya. Kemudian ada pandangan yang mengkategorikan nilai dan pengalaman, di mana nilai disamakan dengan hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ini merupakan objek dan keinginan atau minat manusia yang termasuk gejala psikis. Kesenangan, keinginan, dan minat merupakan pengalaman. Dan nilai semata-mata dimaksudkan pada pengalaman pribadi. Jadi nilai itu bukan karena kita suka. Walaupun ada nilai per individu. Ibarat kita suka terhadap ini, pasti kita menilainya tinggi. Tapi nilai yang sejatinya tidak tergantung itu. Jika hal itu memang bernilai yang tinggi, maka itu berhak dibuat tinggi.
Juga pandangan nilai yang menyatakan bahwa nilai merupakan hakikat ialah nilai dianggap sebagai suatu yang tidak sementara. Nilai itu dianggap suatu yang tidak sementara. Banyak contoh-contoh nilai. Ibarat suatu pekerjaan, nilainya ini. Nggak semuanya nilai itu sementara. Hampir semua nilai itu kekal, lama, bertahan nilai tersebut. Pandangan orang terhadap politik bagaimana? Ya begitulah pandangan nilai tersebut, gitulah lamanya nilai tersebut. Oke. Aksiologi juga memiliki teori. Di sini dalam buku ini ditulis ada 3 cabang teori aksiologi. Yang pertama ada namanya moral conduct atau yang disebut etika. Ada juga namanya aesthetic expression. Atau ada juga yang ketiga socio-political life. Cabang aksiologi sebagaimana yang digambarkan di atas menunjukkan bahwasannya objek kajian atau pembahasan dalam aksiologi dibagi menjadi 3. Jadinya aksiologi yang 3 disebut tadi, teori aksiologi yang disebut 3 tadi. 3 tersebut disebut teori aksiologi. Udah nggak yang lain. Yang pertama ialah etika, tindakan moral atau kita sebut dengan etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu akar kata, etos, akar kata yang memiliki arti tempat tinggal yang biasa. Padang rumput, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, serta watak atau dan yang lain-lain. Sedangkan dalam bentuk jamaknya diistilahkan dengan taeta, artinya adalah adat kebiasaan. Itulah namanya etika. Etika, adat kebiasaan. Ibarat di suatu kampung kebiasaan mereka merayakan raya Idul Fitri. Itu etika di kampung tersebut. Atau di kampung tersebut tempatnya, daerahnya padang pasir atau yang lain tahu namun secara terminologis, etika dapat dipahami sebagai suatu studi filosofis. Studi filosofis bisa menjadi objek untuk kita berfilsafat padanya. Istilah yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Etika moral, tingkah laku seseorang, atau bahasa agamanya kita sebut akhlak seseorang, yang berasal dari bahasa Latin mos, jamak dari mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Kemudian Franz Magnus Suseno di dalam buku ini ditulis dengan mengutip pandangan Aristoteles. Aristoteles itu termasuk salah satu tokoh dalam ilmu filsafat. Dalam bukunya Etika Nikomekia menjelaskan tentang pembahasan etika ke dalam 2 hal penting. Yang pertama, etika sebagai terminus techus, yaitu pengertian etika dalam hal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Seperti yang biasa kita lakukan atau yang sudah lazim bagi kita, semisal tidak boleh mengganggu orang. Dalam filsafat itu kita sebut itu etika. Inilah yang disebut dalam filsafat etika sebagai terminus jus. Yang kedua ada etika dimaknai sebagai manner dan custom. Etika dipahami sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang sudah ada di suatu tempat tersebut, yang melekat dalam kodrat manusia, yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Itulah yang disebut etika. Ketika manusia di suatu tempat tersebut orang menganggapnya nggak baik, maka orang mengatakan dia tidak beretika. Ketika orang berbuat baik di tempat situ sesuai adat yang ada di lokasi tersebut, maka orang mengatakannya beretika, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan akhlak. Kemudian di buku ini juga dijelaskan etika itu ada 3 bagian lagi, yaitu etika deskriptif, etika normatif, etika matematika.
Apa itu etika deskriptif? Yaitu cara melukiskan tingkah laku, moral dalam arti luas seperti adat kebiasaan, anggapan tentang perilaku buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Semisal, sering kita lihat di jalanan umum ada lampu merah, sering kita lihat orang melanggar lampu merah. Kenapa orang melanggar tersebut? Pastinya bisa kita pikir yang namanya peraturan itu pasti ada yang melanggar. Jangankan peraturan manusia, peraturan Tuhan saja banyak yang melanggar. Tapi setiap pelanggaran sesuatu memiliki hukuman, memiliki sanksi. Berani melanggar, berani terkena sanksi. Ketika kita melaju dalam keadaan lampu merah, maka orang menganggap kita tidak beretika. Karena dalam adat, lampu merah itu untuk berhenti, tidak untuk maju. Kemudian yang kedua ada namanya etika normatif. Etika normatif mendasarkan pendiriannya atas norma. Ia mendapat mempersoalkan norma yang diterima seorang atau masyarakat secara lebih kritis. Suatu kumpulan atau yang lain atau cemana gitu untuk melakukan atau untuk memutuskan sesuatu, hendaknya dia memutuskan bagaimana yang itu dapat diterima secara kritis, baik masyarakat kecil ataupun secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada namanya etika mateatika, yakni kajian etika yang ditunjukkan pada ungkapan-ungkapan etis, bahasa etis atau bahasa yang dipergunakan dalam bidang moral dikaji secara logis. Metaetika menganalisis logika perbuatan dalam kaitan dengan baik atau buruk. Perkembangan lebih lanjut dari metika ini adalah filsafat analitik. Ini jenis kajian etika yang ketiga. Ini etika yang ketiga. Etika jenis yang ketiga. Kemudian ada lagi masih di bab aksiologi ini, ialah tanggung jawab seorang ilmuwan. Bagaimana? Ada tanggung jawab seorang ilmuwan dalam materi aksiologi ini. Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan bahwasanya tanggung jawab seorang ilmuwan meliputi itu ada 7. Yang pertama, kepekaan atau kepedulian terhadap masalah-masalah sosial di masyarakat. Yang kedua itu ada imperatif, memberikan perspektif yang benar terhadap sesuatu hal. Yang ketiga itu ada bertindak persuasif dan argumentatif. Yang keempat, meramalkan apa yang akan terjadi ke depan. Yang kelima, menemukan alternatif dari objek permasalahan yang sedang menjadi pusat perhatian. Yang keenam, memberitahukan kekeliruan cara berpikir. Yang ketujuh, menegakkan atau menjunjung tinggi nilai kebenaran, yaitu analisis materi kebenaran, kegiatan intelektual, dan memberikan tauladan yang baik bagi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tanggung jawab seorang keilmuan. Jadi seorang ilmuwan itu ada memiliki tanggung jawab. Tadi yang keempat, tanggung jawabnya meramalkan apa yang akan terjadi. Bukan berarti Tuhan tuh bukan meramalkan, tapi mengetahui apa yang akan terjadi. Tugas seorang ilmuwan tuh misal dia buat suatu ciptaan, apa dampak dari ciptaan tersebut? Dia mesti meramalkan itu apakah berdampak baik atau berdampak buruk. Itu termasuk tanggung jawab dari ilmuwan. Bisa diteruskan? Kemudian ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk seseorang atau calon ilmuwan yang harus menjadi refleksi tersendiri. Itu ada salah satunya yaitu untuk apa ilmu bagi manusia, kemudian sejauh mana pengetahuan ilmiah dapat digunakan, kemudian apakah yang dapat dilakukan berkat perkembangan ilmu pengetahuan. Jawabannya itu dalam pandangan Franz Magnus Susino dapat dijawab, yaitu ditentukan oleh kesadaran umat manusia. Artinya, kesadaran sebagai ilmuwan yang menjunjung peradaban umat manusia harus diutamakan daripada mengejar kepentingan materi semata yang justru dapat memusnahkan peradaban umat manusia.
Sejalan dengan Frans Magnus Suseno, ada beberapa kriteria tanggung jawab seorang ilmuwan dalam perspektif etika. Di antaranya, seorang ilmuwan tuh harus bersifat objektif. Dia tuh terbuka, menerima kritikan dari orang, pendapat dari orang. Terus kokoh dalam pendiriannya, berani mengungkapkan kesalahannya. Kemudian, seorang ilmuwan itu juga harus berpikir yang lebih luas. Seorang ilmuwan juga mempunyai tanggung jawab sosial, di mana ilmuwan harus berbicara kepada masyarakat apabila pemikirannya keliru, dan yang menjadi penting apa bentuk tanggung jawabnya atas kekeliruan tersebut. Kemudian ada ilmuwan, yaitu Mokijat, menjelaskan bahwa nilai kebaikan adalah sumber dari norma-norma moral, memiliki beberapa ciri. Yang pertama, absolut dan objektif. Moralitas pada manusia seharusnya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak-kehendak relatif. Yang kedua, primer. Moralitas pada manusia melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat yang paling utama. Yang ketiga, real atau nyata. Moralitas merupakan kenyataan, bukan sekedar angan-angan atau semu belaka. Nah, jadinya banyak juga tanggung jawab sebagai ilmuwan. Tapi apakah dengan itu kita bertolak diri atau tidak mau menjadi ilmuwan? Enggak. Justru semakin tidak berilmu kita lah semakin susah. Ibarat gini, kau punya duit, punya kuasa. Tapi enggak gitu, Jal. Walaupun kau enggak punya duit, tapi kau ilmuwan, duit itu datang ke kau. Kau enggak perlu nyari duit, duit nyari kau. Sekianlah dari kami. Ini saja yang bisa kami, ini saja mampu kami. Kalau mau lebih lengkap, ini di sini buku ini lebih banyak. Bisa cek link di bio. Ini karangan dari dosen, salah 2 dosen di Universitas Islam Sumatera Utara. Oke, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek. Ngerti kok?